Sahabat terima yang terkasih, hari ini Minggu tanggal 3 April 2022, Minggu Prapaskah yang kelima. Renungan kita hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dengan mengambil tema, kita semua berdosa, kita semua membutuhkan kerahiman Allah. Sahabat terima yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan pada kita bagaimana pada pesta tabernakel, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus dengan membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Seakan-akan Yesus menjadi hakim penentu sebuah keputusan atau eksekusi. Berhadapan dengan situasi sulit penuh resiko ini, Tuhan Yesus mengambil sikap hening dan kemudian memberikan sebuah pertanyaan refleksi kepada mereka. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Sahabat terima, siapakah orang yang berdosa yang dikatakan oleh Yesus? Tentu saja kita akan dengan mudah menangkap bahwa wanita itulah yang berdosa. Tetapi perlu kita cermati bahwa ada pihak-pihak yang sebetulnya berdosa dari kisah ini. Yang pertama benar bahwa wanita yang dituduh melakukan perzinahan itulah yang berdosa. Ia menjadi figur orang yang berdosa, yang ketahuan dan dikorbankan. Yang kedua, yang berdosa adalah pria rekan berdosa wanita itu, yang tidak disebutkan di dalam Injil. Berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Ia menjadi figur orang berdosa yang absen dari tanggung jawab. Yang ketiga adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa diri menjadi tanda kesucian, tetapi menggunakan cara-cara keji berhadapan dengan orang yang berdosa. Dengan tidak bersikap adil terhadap wanita itu, mempermalukannya di depan publik, dan menggunakan wanita itu sebagai sarana untuk menjebak Yesus. Dan uniknya adalah, tidak ada satupun yang kemudian melempar batu kepada wanita itu. Karena menurut ketentuan dari Ulangan 17 ayat 7, kedua saksi itulah yang pertama kali menginisiasi untuk melempar batu sebelum yang lain itu melempar batu. Sahabat terima yang terkasih, mudah bagi kita untuk melihat dosa orang lain, membicarakannya, mempermalukannya, dan memperlakukan mereka secara buruk, seakan-akan kita itu baik, seakan-akan kita itu suci, padahal cara yang kita gunakan itu tidak benar dan tidak bermartabat. Ketika kita merasa diri baik, ketika kita merasa diri suci, ketika kita semakin fokus pada kesalahan orang lain, kita akan semakin sulit untuk sadar diri, apalagi melakukan pertobatan. Mungkin kita akan bertobat kalau kita itu menerima konsekuensi buruk dari kesalahan ataupun dosa kita. Ketika kita berdosa, kita pun jangan hanya pulang seperti orang-orang Farisi dan ahli Alkitab, tetapi kita juga perlu sadar diri, sadar akan konsekuensinya, bahwa dosa itu bukan hanya hukuman untuk dunia ini yang dapat dibicarakan berapa lamanya, tetapi dosa itu membawa konsekuensi, yaitu maut. Dan hanya satu pribadi yang dapat melepaskan kita dari maut, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Kepadanya lah kita mampu bergantung, kepadanya lah kita memohonkan kerahiman, supaya kita mampu mengatasi dosa dan tidak berbuat dosa lagi. Berhadapan dosa dan dengan kesalahan saudara-saudari kita diundang untuk mengambil pilihan seperti Yesus. Tidak menghancurkan hidup orang yang berbuat dosa, atau tidak membenarkan perbuatan dosa, tetapi memberikan kesempatan dan membantu mereka untuk berproses dalam pemulihan. Kerahiman Allah bukan kesempatan bagi kita untuk melakukan dosa berkali-kali atau mentolerir kesalahan atau dosa, tetapi kesempatan bagi kita untuk terus berproses dalam pemulihan, untuk bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam jalan keselamatan. Berhadapan dengan masa Prapaskah dan kemudian Pekan Suci mendatang, kita diajak untuk mawas diri. Kita sebagai gembala, sebagai pemimpin komunitas,
sebagai kepala keluarga yang kadang-kadang mendorong rekan-rekan kita, umat kita, anggota komunitas kita untuk bertobat, mungkin kitalah yang perlu lebih pertama kali untuk mawas diri, kitalah yang pertama kali untuk bertobat. Kita semua berdosa. Semakin suci kita, semakin kita harus mawas diri. Dan kita semua juga membutuhkan kerahiman Allah. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.